Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini Ahad tanggal 7 Sa'ban 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 21 Maret 2021, kami bisa menjumpai Anda dalam acara Bincang Serius Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia dengan tema khusus yaitu relasi niaga antara Arab, Cina, dan Nusantara pada abad 15 sampai 18. Pemirsa sekalian, salawat serta salam semoga tetap tercurah atas Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa istiqomah di jalan sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa IHBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada yang saat ini tengah menyaksikan acara kami Bincang Serius Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia dengan tema relasi niaga antara Arab, Cina, dan Nusantara pada abad 15 sampai 18. Di akhir sesi, kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya kepada narasumber kami di nomor layanan 0811 8033 389. Sekali lagi di layanan 0811 033 389. Pemirsa sekalian, alhamdulillah di ruang siar kami telah hadir narasumber kita yaitu Al-Ustadz Zainal Abidin LCMM Hafizahullah Ta'ala yang sudah hadir di tengah-tengah kita dan insya Allah akan menyampaikan materi yaitu tentang relasi niaga antara Arab, Cina, dan Nusantara pada abad ke-15 sampai 18. Baik pemirsa sekalian, kita sapa terlebih dahulu pemateri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Insya Allah kita akan membahas satu tema yang sangat menarik nih, Ustaz. Iya, betul. Sangat luar biasa dan ini perlu diketahui, insya Allah informasi sangat penting bagi masyarakat umumnya, khususnya generasi muda nih Ustaz ya, yang termasuk Anda sendiri yang masih awam lah tentang sejarah ini. Banyak hal yang ternyata belum diketahui tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia, bagaimana bangsa kita di zaman dahulu membangun hubungan baik dengan bangsa-bangsa bangsa-bangsa luar ya, dan sangat luar biasa. Bangsa kita ini di zaman dulu sudah sangat hebat ya sebetulnya. Baik Ustadz, di sini kan ada tiga variabel ya. Ada variabel pertama Nusantara, yang kedua Arab dan Cina gitu ya Ustadz. Nah baik Ustadz, supaya pembicaraan kita lebih fokus dan ada pijakannya, apa sih yang dimaksud Nusantara itu Ustadz? Perlu diketahui bahwa istilah Nusantara itu kita bisa temukan sudah sangat lama di buku-buku lama. Di antaranya adalah Empu Prapanca, salah seorang pejabat Mojopahit pada masa kejayaan Hayam Wuruk, dan juga Gajah Mada mencoba untuk membuat satu kenangan ketika dia pensiun untuk mengenang jasa kepahlawanannya Hayam Wuruk sama Gajah Mada. Nah, buku tersebut diberi nama Negara Kertagama, ya, dan buku itu sudah diterjemahkan oleh beberapa penerjemah dan saya juga, Bismillah. Sudah ada bahasa Indonesia-nya Ustaz? Sudah, saya punya terjemahannya bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh salah satu profesor ya, kalau nggak salah dari UGM. Nah, di situ disebutkan
istilah Nuswantoro. 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 Di dalam sejarah juga Jawa ini juga dikenal dengan Dwipantara, kan gitu, oleh pelayar-pelayar Arab, pelayar-pelayar India, Dwipantara. Jadi ini menunjukkan bahwa Nusantara itu merupakan satu wilayah yang sudah lama dicita-citakan oleh bangsa kita, oleh tokoh-tokoh kita, oleh pendahulu-pendahulu kita, gitu. Nah, kalau kita ingin bicara wilayah yang meliputi Nusantara itu tidak lain adalah mencakup Indonesia itu sendiri, membentang dari Sabang sampai Merauke. Kemudian setelah itu Singapura itu dulu belum dikenal sama sekali, ya, karena kalau kita lihat pada zaman dahulu itu hanya sekedar pantai kecil yang ada di daerah itu. Kemudian Malaysia, Brunei, Filipina, Kamboja, Vietnam, dan Patani, Thailand. Inilah daerah-daerah yang pernah dibicarakan oleh Gajah Mada menjadi bagian daripada Nusantara. Makanya perkapalan Indonesia itu sudah lama menjelajah seluruh dunia. Makanya kalau kita lihat di Borobudur itu kan gambar kapal, reliefnya itu kan gitu. Itu menunjukkan bahwa maritim Indonesia itu cukup hebat. Terus kemudian pelayaran itu sudah menjadi tradisi bangsa kita, dan Nusantara itu dijangkau dengan perkapalan semuanya, itu ya. Jadi lautan bukan sebagai pemisah tapi penghubung, ya, penghubung. Konsepnya, ya, kalau sekarang dianggapnya pemisah. Ya, sebagai penghubung. Jadi tadi kan yang disebut Nusantara ini yang saat ini mayoritas yang menjadi Asia Tenggara, ya Ustaz, ya. Di luar Australia, ya Ustaz. Kenapa Australia nggak termasuk, ya Ustaz, itu? Karena Australia itu sebetulnya masuk dulu nyambung dengan Papua, kan gitu. Dipisahkan oleh sungai saja. Cuman karena proses gempa bumi, baik itu vulkanik, tektonik, kemudian terjadilah pelebaran pemisahan antara Papua dengan Australia. Makanya hewan-hewan yang ada di Papua itu juga ada di Malaysia ini, Australia itu. Seperti kanguru, ya. Iya, dan Australia itu di dalam peta itu kan benua sendiri. Ya, kalau kita pecahkan benua Asia itu dibagi menjadi 5 kan. Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, kan gitu. Nah, ini di luar sana itu, ya. Allah. Baik Ustaz, ada satu teori ini dari Ugruseno tahun 2016 bahwa dari pola migrasi 5.000 tahun sebelum Masehi hingga ekspedisi Vasco da Gama dan teori hukum laut Hugo de Groot, serta saat ini abad 21, ini terdapat satu kesamaan yang fundamental di Asia Tenggara, yaitu adanya pola migrasi orang, saling pengaruh budaya, pergeseran barang, manifestasi kepentingan dan proyeksi kekuatan dilakukan melalui kawasan maritim. Jadi kalau kita lihat selanjutnya, jika kita membahas antara relasi Arab, Cina dan Nusantara pada abad 15 sampai 18 ini, tentu kita mengingatlah satu negara besar, ya Ustaz, yaitu Sriwijaya, kejayaan Sriwijaya dan kejayaannya juga Majapahit. Dan mereka memainkan geopolitik yang sangat penting di kawasan Asia Tenggara atau yang saat dulu disebut Nusantara. Nah, bagaimana peran besar mereka, peran dua negara ini antara Majapahit dan Sriwijaya memainkan geopolitik kawasan, gitu Ustaz? Kalau kita membaca di dalam SNI, Sejarah Nasional Indonesia, memang hubungan Arab, Cina, Indonesia itu sudah terbangun sejak abad ke-5. Jadi sebetulnya sudah lebih lama, ya, daripada itu. Gitu. Abad ke-5. Bahkan pertama kali dikenal di dalam sejarah seorang pendeta Buddha ke Indonesia berdagang itu namanya Gunafarman. Gunafarman. Ya, Gunafarman. Ya.
Nah, ini sejalan dengan firman Allah rihlatas syita'i wassaif kan gitu. Jadi orang Mekah yang wataknya itu hanya pedagang, maka pasti perdagangnya itu lintas dunia. Nah, sampai bahasa Latin pun mengabadikan bahasa Arab yaitu kirsun, Quraisy. Makanya dikatakan Quraisy karena dia itu pintar nyari duit kan gitu. Nah, hubungan itu makin menguat di abad 15 sampai 17. Nah, kalau kita lihat peran Sriwijaya dan juga Mojopahit di mana? Pertama otomatis Sriwijaya ya. Yang lebih dulu ya. Ya, karena Sriwijaya dari surat yang dikirimkan kepada Raja Abdul Aziz yang di situ memberikan hadiah-hadiah komoditas, yakin di sini ada semacam timbal balik hubungan dagang. Jadi hadiah-hadiah itu hanya sekedar sampel, hanya sekedar daya tarik untuk lebih menarik satu minat perdagangan ekspor impor yang cukup tinggi kan gitu. Nah, dan itu sangat masuk akal karena memang Sriwijaya itu kekuatannya kan di maritim. Itu. Makanya ceritanya Raja Sriwijaya ketika ngirim surat ke Abdul Aziz itu kan istananya diletakkan di antara dua sungai, Musi sama Batanghari. Itu untuk lalu lintas. Nah, barang-barang apa saja yang ekspor ke luar negeri otomatis sebagaimana yang telah disebutkan oleh Indrawarman, raja yang mengirimkan surat ke Umar bin Abdul Aziz itu ya gaharu, kapur barus, dan bahkan Syah Bandar di daerah Singkel, Sibulga, Barus itu dikuasai oleh orang Arab sejak lama itu kan gitu. Nah, kemudian di antara yang lain adalah kerajinan-kerajinan. Nah, juga yang diimpor adalah lada. Karena Sumatera, terutama bagian timur, Lampung, itu penghasil lada terbaik pada zaman itu. Itu. Diekspor ke luar negeri ke seluruh negara-negara yang di dunia ini. Makanya, kenapa Eropa itu sampai tertarik menjajah Indonesia? Karena dia mendengar dari pelancong-pelancong ini, diantaranya adalah Vasco da Gama dan yang lainnya, termasuk adalah Marco Polo ya, itu bagaimana kekayaan Indonesia, rempah-rempahnya yang sangat dibutuhkan negara Eropa yang memang daerahnya itu salju dingin kan gitu. Untuk menghangatkan tubuh ya. Iya, itu. Terus kemudian ketika Sriwijaya menguasai Nusantara ini, itu otomatis seluruh komoditas itu akan dikuasai, termasuk adalah padi. Jawa, karena Jawa sendiri itu namanya Jawa Wood, karena memang penghasil padi terbaik dari masa ke masa. Di Pulau Jawa itu saja. Iya, makanya Tom Raffles mengatakan asal muasal Jawa itu dari kalimat Jawa Wood, yaitu adanya suatu tumbuh-tumbuhan yang mirip padi kan gitu. Terus kemudian dari timur, di sana ada cengkeh, di sana ada pala, dan ke timur lagi di sana ada cendana. Ya. Inilah komoditas dagang Nusantara yang dipasarkan ke luar negeri itu. Yang otomatis ketika itu motor penggerak utamanya adalah Sriwijaya. Nah, pada abad ke-12 Sriwijaya sudah mulai lemah. Maka kerajaan sudah mulai kuat ada di Jawa, terutama Mataram Hindu. Namun Mataram Hindu melemah karena terjadi pertempuran antara Sriwijaya, kemudian pindah ke Kahuripan. Dan masa kejayaannya adalah Erlangga, namun daerahnya itu pecah, Jenggala sama Panjalu. Kemudian muncul daerah kuat yaitu Singosari. Kemudian terjadi perang antara Kertanegara Jayakatwang, akhirnya Singosari jatuh, muncullah kerajaan Daha yang ada di Kediri, Jayakatwang.
Kemudian Jayakatwang ketika terjadi pembalasan dari Cina karena Kertanegara ketika itu kan memotong telinganya utusannya China, maka Cina mengirim kurang lebih 20.000 pasukan untuk membumi hanguskan Singosari Kertanegara. Ternyata setelah datang ditemukan Singosari sudah tidak ada, Kertanegara sudah terbunuh. Dan di situ sekalian dimanfaatkan oleh Raden Wijaya yang tidak lain adalah menantu Kertanegara yang nanti menjadi cikal bakal pendirinya kerajaan Mojopahit bersama banyak wiraraja, yaitu awalnya penasihat Kertanegara yang kemudian diturunkan jabatannya menjadi Bupati Madura, kerjasama untuk menghasut pasukan Cina, bahwa kelanjutan daripada kerajaan Singosari itu sekarang yang ada di Kediri, Jayakatwang. Kalau kamu mau balas dendam, serang aja ke sana. Terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Maka setelah hampir kekuatan itu seimbang dan banyak yang meninggal dunia, maka sisa-sisa pasukan Cina dibokong dari belakang, dihabisin oleh Kertanegara sama banyak wiraraja, dan kemudian di antara sisa-sisa mereka minggir di pantai utara dan tidak bisa kembali lagi karena apa? Karena kapal-kapal mereka dihancurkan semua oleh Raden Wijaya supaya tidak bisa pulang dan mengkabarkan sesuatu kepada negara pusatnya, kan gitu. Nah, mulailah terjadi berdirinya negara Mojopahit. Nah itu, Mojopahit berdiri pada tahun 1293. Nah, pada tahun ini juga di Aceh ada raja yang bergelar Malikussoleh Miraselu. Berarti di sini sebetulnya ketika saat Mojopahit itu berdiri, maka kerajaan Islam yang ada di Aceh itu sudah kuat, sudah mapan. Iya, sudah kuat. Makanya kalau kita bisa simpulkan, sebetulnya Mojopahit itu muncul setelah kerajaan Aceh, kan gitu. Itu. Nah, puncak kejayaannya adalah pada zaman Hayam Wuruk sama Gajah Mada. Gajah itu ada gajah dan Mada itu Mada itu tangkas, maka gajah yang tangkas. Dan perlu diketahui juga bahwa raja-raja atau bangsawan Mojopahit itu banyak menggelari dirinya dengan hewan-hewan, kan gitu. Seperti Hayam Wuruk. Hayam Wuruk berarti ayam terpelajar. Gajah Mada, gajah yang tangkas. Kebo Abang. Ya, anak-anaknya yang jadi dipati juga gelarnya pakai hewan semua. Canta lembu suro, lembu peteng, terus kebo kenongo, itu kan gitu. Ada lagi kebo anabrang, kan gitu. Nah, kemudian apa yang dipasarkan oleh Mojopahit? Mojopahit lebih banyak mengandalkan pertanian palawija. Dari mulai padi, kedelai, dan yang lainnya jagung. Inilah yang diekspor ke luar negeri oleh Mojopahit. Makanya dari sini negara-negara yang membutuhkan supply dari Jawa, terutama dari Mojopahit ini, itu akhirnya mengikat hubungan keislaman antara pejabat, antara menteri, antara pengusaha. Nah, mereka melakukan hubungan hubungan dengan negara-negara lain itu kebanyakannya adalah di Malaka. Makanya Malaka itu bisa kita katakan negara transito, bandar transito yang menghubungkan dari seluruh negara. Bahkan pada akhirnya abad 15-16 Portugis juga bertandang ke Malaka, orang-orang barat dan yang lainnya, sehingga komoditas-komoditas Indonesia Nusantara itu banyak dipasarkan di Malaka, ditukar tambahkan di Malaka,
Nah, yang tidak kalah pentingnya, barang-barang Indonesia dibawa ke luar negeri, barang-barang luar negeri dibawa ke Indonesia. Itu aktivitas. Nah, makanya kalau kita lihat, kenapa pelabuhan-pelabuhan yang paling terkuat di Indonesia itu satu di Banten, kemudian kedua di Cirebon, ketiganya adalah di Tuban, terus kemudian Gresik. Karena pangkalan-pangkalan ini atau bandar-bandar ini dijadikan sebagai tempat-tempat untuk lalu lintas pengangkutan barang dari luar ke luar kan gitu. Ini dan bandara yang paling rame atau pelabuhan yang paling rame di Indonesia itu adalah daerah Tuban. Ya. Ada dua yang paling ramai itu, satu Cirebon ya, yang ditempati nanti akhirnya ada kerajaan Cirebon yang cikal bakalnya adalah Sunan Gunung Jati. Kemudian yang di Tuban, Gresik ada tapi tidak sebesar Tuban. Inilah pelabuhan-pelabuhan yang digunakan sebagai lalu lintas untuk kegiatan ekspor impor Nusantara ke seluruh wilayah dunia, ya. Baik, Ustaz. Jadi di abad-abad tersebut merupakan kejayaan ya Ustaz, sebetulnya walaupun dari awal relasi antara Nusantara dengan Cina dengan Arab ini memang sudah terbangun ya sejak jauh-jauh waktu, namun puncaknya itu pada kejayaan dua negara itu ya Ustaz. Nah, tentu ditandai dengan munculnya pelabuhan-pelabuhan dagang ya, ada emporium besar seperti Malaka, Tuban, Cirebon dan lain sebagainya. Kalau di Banten ada Karangantu ya. Kalau di daerah Jakarta ada Sunda Kelapa gitu ya. Nah, termasuk di situ kan banyak juga Ustaz pemukim-pemukim Arab, pemukim Cina. Nah, ini berarti kita nanti akan masuk bagaimana nanti para pedagang ini kan dalam membawa ajaran agama Islam Ustaz, pedagang Arab Ustaz. Jadi ada relasi ya Ustaz antara pedagang dan juga pendakwah gitu. Atau mereka itu terpisah, jadi pedagang yang membawa pendakwah atau pedagang sekaligus pendakwah nih Ustaz. Kalau kita melihat mereka ini saling topang menopang. Karena awalnya kalau kita membaca pelayaran itu, pelayaran perdagangan Arab Nusantara itu sudah ada sebelum Islam. Jauh-jauh sebelum Islam sudah mapan lah istilahnya gitu ya. Dan bahkan kalau kita lebih jauh lagi sebelum Masehi kan gitu, bahwa sebetulnya pelayaran Cina itu sudah ada ke Nusantara. Makanya katanya Tom Raffles, di antara cikal bakal asi nenek moyang orang Jawa itu kan Tartar. Karena kalau kita lihat Nabi Nuh alaihissalam itu kan memiliki 3 anak. Yang pertama Yafid, itu anak yang paling besar. Anak kedua adalah Syam, anak yang ketiga adalah Ham. Nah, Yafid ini kan punya 2 anak, Yunan sama Ya'jud Ma'jud. Nah, Yunan ini punya 2 anak, Tartar sama Mongol. Kalau Mongol itu tinggalnya di pegunungan anak cucunya. Nah, Tartar ini tinggal di pasar-pasar, pantai-pantai, perkotaan. Nah, di antara mereka itu melakukan lawatan dagang dan juga pelayaran itu sampai Jawa. Akhirnya mereka itu menetap di Jawa. Jadi kalau soal masalah lalu lintas ini sudah lama. Nah, kemudian setelah Nabi Muhammad diutus, Islam disiarkan, bahkan lebih menyebar lagi pada periode Umar Utsman ya, pada khulafa Umayyah Abbasiyah, maka dai-dai ini dititipkan ke kapal-kapal perdagangan itu kan gitu, sebagai utusan negara untuk menyiarkan dakwah ke seluruh dunia. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga bahwa pedagang-pedagang itu juga pendai. Nah, itu sekaligus. Ya, yang tidak banyak dimiliki oleh orang sekarang. Orang-orang Arab sekarang datang ke sini itu cuma dagang, gitu ya. Cuma nganter duit. Beda dengan mereka dulu. Buktinya di Leran Gresik itu ada makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah, itu adalah
pemukiman Arab yang mereka itu adalah dai-dai dan juga sekaligus pedagang, menurut temuan ahli sejarah. Nah, kenapa membuat pemukiman, dan pemukiman itu rata-rata di pinggir pantai? Karena mereka sengaja mukim sejenak untuk menunggu angin. Untuk kembali lagi. Iya, karena tidak semudah zaman sekarang kita mau balik kapan aja bisa ke Saudi, mau balik kapan aja ke Yordania bisa. Kalau mereka enggak. Mereka datang pergi itu menunggu angin. Makanya di antara mereka itu sudah punya rencana ke sini ke situ karena anginnya baik, maka dia memilih untuk pulang kan gitu. Nah, disinyalir Fatimah binti Maimun bersama keluarganya pedagang juga sekaligus pendakwah ini membuat pemukiman di situ untuk menunggu angin-angin tersebut sampai akhirnya berkembang biak kan. Dan gitu. bisa sampai 6 bulan itu Ustaz biasanya ya. Iya, sampai 6 bulan. Iya. Dan waktu 6 bulan itu bukan waktu yang sebentar. Jadi dipastikan ada interaksi dengan penduduk lokal di situ. Ya, di situ dimanfaatkanlah untuk menambah komoditas, mencari barang-barang, atau bahkan melakukan kerjasama dengan pribumi. Nah, yang tidak kalah menariknya, kenapa Malaka itu menjadi bandara transito paling baik yang berskala internasional? Karena kelebihan anginnya. Gitu. Padahal dulu Malaka ini kalau kita lihat sejarahnya adalah kampung nelayan kecil ya Ustaz ya. Iya. Tapi akhirnya berkembang menjadi sebuah emporium besar yang dipertimbangkan oleh dunia gitu pada zamannya. Gitu. Seperti yang sekarang itu realitas yang persis banget dengan Malaka adalah ini Singapura. Ustaz ya. Singapura itu pedesaan kecil kumuh di pinggir pantai. Awalnya itu. Sekarang menjadi negara besar. Karena dia bisa menguasai perdagangan, bisa menguasai lalu lintas perdagangan, dan bisa menjadikan sebagai tempat transit itu. Dan itu yang diambil oleh Singapura. Jadi kalau kita lihat manajemen negara Singapura di dalam masalah perdagangan dan lalu lintas penerbangan sekarang itu mengambil pelajaran dari Malaka dulu ya. Malaka, namun kalau Malaka kan dari sisi perahu perkapalan, kalau sekarang Singapura itu dari sisi penerbangan itu. Dan juga kargo saja. Iya. Jadi ketika ada mereka bermukim, tentu ya tadi ada interaksi, termasuk interaksi di sini pasti ada ya mereka berdakwah juga mensiarkan agama Islam itu Ustaz pasti ya gitu. Iya, di antara mereka pasti itu, dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah terjadi pernikahan dengan penduduk lokal. Penduduk lokal, dan Masya Allah ya, perlu diketahui bahwa kenapa terjadi banyak pernikahan antara pedagang-pedagang, saudagar-saudagar Arab ini dengan anak-anak putri bangsawan. Ini kenapa? Contoh aja keluarganya Sunan Kalijogo ya, itu kan banyak nikah dengan pedagang-pedagang luar, gitu kan gitu. Sampai ada di antara keluarga Ronggolawe yang Aryo Tejo III itu punya keluarga punya seorang anak namanya Ageng Manila, berarti Filipina kan gitu. Kan gitu. Dari sini kenapa? Karena ternyata pernikahan ini di samping untuk penguatan dakwah, karena ketika dakwah itu didukung oleh penduduk lokal, apalagi kalangan-kalangan bangsawan, maka akan kuat. Nah, yang keduanya, yang tidak kalah pentingnya adalah menampakkan komoditas ekspor-impor keluarga kerajaan itu sendiri. Makanya Mojopahit menikah, Brawijaya ke-5 menikah dengan Putri Campa kan gitu. Itu ternyata semuanya di dalam rangka untuk penguatan perdagangan kan gitu. Termasuk politik juga ya, penguatan jadi politik. Pernikahan politik perdagangan kan gitu. Jadi seperti itu sudah terjadi lama. Dengan demikian kalau kita ini setali tiga uang, 3 in 1, atau kepentingan tiga ini saling kait mengkait, yang tidak lain adalah perdagangan, politik, sama dakwah. Ini satu dengan yang lainnya saling menguatkan, dan ini juga menopang Islamisasi di seluruh wilayah Indonesia. Dari mulai yang ada di Aceh itu
hubungan orang-orang luar dengan orang penduduk lokal itu selalu dihubungkan dengan dagang, dakwah dan nikah. 3 faktor itu tadi. Iya, dagang, dakwah, nikah. Itu. Dari sinilah akhirnya Islamisasi itu cukup gencar dan cukup masif di wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke, sehingga dengan waktu sekejap penduduk Indonesia itu mayoritas Muslim, berbeda dengan Kristen. Kalau kita lihat Katolik itu sudah menampakkan kakinya di Indonesia itu sejak abad 15. Dibawa oleh Portugis kan, 1511-12 sudah masuk ke Indonesia. Tapi kenapa dia itu menjadi minoritas? Terus kemudian Protestan juga dibawa oleh Belanda. Sampai hari ini masih minoritas, padahal sudah masuk abad 16. Kenapa? Karena kurang melakukan asimilasi di wilayah 3 ini. Perdagangan, kemudian setelah itu pernikahan, kemudian setelah itu dakwah. Itu ya, Allah a'lam. Jadi kalau kita buat perbandingan Ustaz, tadi kan antara pedagang Nusantara, pedagang Arab, lalu pedagang Cina. Padahal kalau kita lihat gitu ya, Sriwijaya adalah negara yang berbasiskan agama Buddha, Ustaz, ya. Buddha. Namun kenapa pedagang Cina lebih berbeda lah asimilasinya dengan pedagang Arab? Pedagang Arab yang beragama Islam datang justru lebih cepat proses asimilasinya, termasuk konversi agama, sementara dakwah Hindu dakwah Buddha yang dibawa oleh orang-orang pedagang Cina justru tidak mengalami proses percepatan, padahal sudah punya modal dasar gitu, Ustaz. Iya. Kalau kita membaca sejarah kenapa Hindu itu berkembangnya sangat lambat, karena tertarung di kaki kasta. Kalau Hindu ya saja. Ya, makanya setelah datang Buddha, maka orang-orang Nusantara terutama Jawa itu berbondong-bondong masuk Buddha. Tapi di sana ada suatu agama ketika menawarkan lebih modern, lebih cocok untuk kehidupan, itu akan lebih diterima. Nah, Islam menawarkan itu, ya. Kalau kita lihat orang-orang Arab berbeda dengan penjajah. Sama-sama mereka datang untuk berdagang. Tetapi mereka melakukan asimilasi, adaptasi, dan mereka mencoba bersikap egaliter, tidak menjaga jarak. Berbeda dengan sekarang ini penjajah, ya. Bagaimana Alfonso sikap bengisnya, bagaimana juga yang Panglima Batavia itu kan gitu. John Peter Sun Kun, anak muda yang begitu gagah berani, bengis, yang pembunuh darah dingin. Jadi, tapi mereka orang-orang Arab tidak. Mereka datang membaur, mempengaruhi peradaban Indonesia dengan Islam sangat akulturasi, sangat bagus sekali. Kemudian dia menyesuaikan adat istiadat, dan dia berdagang seperti orang Eropa, tapi tidak ada keinginan untuk merampas secara biadab. Bahkan mereka mengembangkan pertanian. Coba Syekh Maulana Malik Ibrahim, bagaimana mengembangkan pertanian bersama irigasinya di wilayah timur, yang daerah tandus, makanya ada namanya daerah tandes kan gitu. Karena keringku tandus sangat tidak menghasilkan komoditas apa-apa, dibangun oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, pertaniannya, irigasinya jadi surplus kan gitu. Jadi dikembangkan. Mereka bisa hidup bersama masyarakat pada umumnya. Mereka bisa asimilasi, mereka bisa adaptasi. Dari situlah kenapa terjadi Islamisasi yang cukup masif, diterima, sementara ini yang sudah lama berkembang, tetapi masih juga menjadi minoritas itu. Karena faktor tadi Ustaz, egaliter, dan mungkin dari para pedagang Arab ini tidak ada perasaan merasa lebih hebat, lebih tinggi. Ya. Sementara kalau kita lihat pedagang-pedagang Eropa ini selalu menganggap orang pribumi ini kastanya lebih rendah, terus dari segi apapun mereka merasa lebih maju budayanya dari bangsa-bangsa pribumi. Ini yang menyebabkan bangsa pribumi
merasa tidak menjadi bagian dari mereka pun akhirnya demikian. Dan biasanya kalau orang-orang Eropa, Ustaz, ketika datang membangun benteng biasanya. Contoh misalkan bangsa Portugis ya, dimanapun bangsa Portugis berkuasa atau datang, biasanya yang dilakukan adalah membangun benteng biasanya. Sementara kalau orang Arab membangun pemukiman, gitu. Mungkin bedanya itu saja. Ya, betul. Jadi perlu diketahui bahwa kedatangan Portugis, kedatangan Belanda itu selalu diwarnai dengan kekerasan. Ya. Selalu diwarnai dengan penetrasi, penjajahan dan juga penekanan. Makanya kalau kita lihat bagaimana mereka melakukan tanam paksa, bagaimana melakukan rodi kerja paksa, coba semuanya serba paksa coba. Dan tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda pasca perang Jawa itu menghasilkan sampai 70.000 dolar kan gitu. Sampai hampir seluruh daerah Sumatera itu ditanamin kopi, ditanamin karet. Teh gitu. Juga. Iya. Dan saking sadisnya sampai nggak boleh makan bijinya, orang-orang Padang ditipu. Yang enak itu apa? Daunnya kopi itu. Sampai ada kopi daun kopi kan daun. gitu. Kopi luwak juga termasuk. Iya, itu. Jadi situlah perbedaan antara pedagang Arab, dai Arab dengan sekarang pedagang Eropa itu. Sehingga mereka membaur, asimilasi, mereka beradaptasi, dan juga yang tidak kalah pentingnya sikap santun, sikap egaliter ya, dan tidak membedakan dengan pribumi, bahkan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan menunjukkan akhlak Islam ya, yang ini tidak kalah pentingnya adalah akhlak Islam, adab Islam yang tinggi, sehingga mereka dengan kesadarannya untuk masuk Islam. Gitu. Dan bedanya mungkin kalau untuk pedagang Arab memanggil orang pribumi itu dengan saudara, sementara kalau orang-orang Eropa biasanya memanggil orang pribumi itu dengan, khususnya yang Muslim itu dengan panggilan orang mor ya, sebagai bentuk kebencian, Ustaz ya. Iya, mor itu kan julukan miring orang-orang pada zaman Andalusia itu dijatuhkan. Kemudian mereka-mereka yang tidak mau masuk Kristen itu diberikan istilah mor, ya. Makanya ada sarung juga wadi mor gitu kan. Wadi itu istilah aurat, wadi kan bahasa Jawanya, mor ya orang timur kan gitu. Maka untuk nutup orang sarung, timur. Ya. Sarungnya orang timur itu kan gitu. Termasuk ada satu cerita menarik Ustaz, di kerajaan Aceh dulu kan para pedagang Inggris pernah ditangkap juga oleh tentara Aceh, termasuk zaman Laksamana Kemalahayati ya Ustaz. Cornelis de Houtman itu pedagang Eropa, dia memaksa untuk memonopoli perdagangan rempah, sampai akhirnya terjadi duel dengan antar Laksamana gitu. Laksamana Kemalahayati dengan Cornelis de Houtman, dan Cornelis akhirnya tewas ditusuk sama rencongnya Kemalahayati. Ini bagaimana menunjukkan sifat-sifat arogansi dari pedagang-pedagang Eropa dalam memaksakan niat busuknya gitu di Nusantara ini saja. Iya, kalau kita melihat pedagang-pedagang Arab Muslim yang datang ke Indonesia itu membangun, ya. Jadi bagaimana sekarang ini hutan lebih lestari sehingga akan mendatangkan komoditas yang lebih baik, sawah-sawah itu subur, ya, hasilnya meningkat sehingga nanti bersama itu peningkatan perdagangan yang tidak kalah pentingnya, mereka itu membawa hewan-hewan yang ada datang dari Arab untuk diberdayakan di sini. Coba bayangkan ya, bagaimana onta bisa nyampe Australia itu kan. Kan onta itu kan bukan hewan asli dari Australia kan, pasti dibawa. Ini menunjukkan bahwa orang Arab itu datang keinginan untuk mensejahterakan pribumi itu nomor satu. Keinginan untuk menjadikan daerah yang di tempat tinggalin itu makmur adalah nomor satu. Sejahtera itu nomor satu. Beda dengan Eropa, menghisap, menguras ya.
Sehingga sampai mereka itu dijulukin dengan julukan-julukan yang aneh-aneh kan gitu. Ada lintah darat, tukang ngisap ini dan yang lainnya. Itu tidak pernah kita dapatkan gelar-gelar itu kepada ini diberikan kepada pedagang-pedagang Arab. Masya Allah. Termasuk di Nusa Tenggara Timur ya. Para pedagang Arab ini sudah membuka peternakan sapi dan lain sebagainya. Itu terjadi pada abad-abad awal zaman dulu itu. Karena memang kalau kita melihat bahwa pelayaran para saudagar itu kan dari Mekah itu transit di Gujarat atau langsung kadang-kadang di Malaka. Dari Malaka inilah nanti menyebar ya. Ada di antara mereka ke Indonesia ya. Otomatis Pasai adalah transit pertama kali di sana. Makanya Samudra Pasai, kenapa dikatakan samudra? Pantai Pasai itu dari pasir. Ya. Karena orang Aceh itu tidak bisa ngomong R ya. Makanya Pasai ya. Samudra Pasai, pasir maksudnya, banyak pasirnya itu. Dan memang rata-rata orang Arab, orang Sumatera itu tidak bisa ngomong R ya, kecuali rendang sama rupiah ya, itu jelas R-nya ya. Nah, kemudian ke timurnya lagi adalah ke Banten, kemudian Cirebon, kemudian Tuban. Nah, langsung nanti ke timur itu Ternate, itu. Jadi Ternate, Tidore, ya semuanya daerah wilayah ini adalah wilayah yang lama untuk jujukan atau tempat para pedagang yang datang dari luar negeri. Makanya penjajah Portugis, bahkan Spanyol, Belanda itu ketika datang ke sini langsung yang direbut pertama utama adalah daerah-daerah itu. Daerah strategis. Iya, karena mereka tahu itu adalah daerah-daerah yang menghasilkan banyak komoditas rempah-rempah. Kan gitu. Terutama pala, cengkeh dan yang lainnya yang mereka sangat butuhkan itu. Termasuk di timur, Nusa Tenggara Timur seperti Timor Leste saat ini kan dulu dikuasai oleh Portugis ya Ustaz ya. Iya. Timur kenapa? Karena mereka pamrih cendananya kan. Karena Timur adalah daerah yang paling baik menghasilkan cendana. Dan cendana Timur itu tidak ada yang bisa menandingi kualitasnya dari seluruh cendana yang ada di dunia. Harganya di Eropa selangit. Bisa naik sampai 400% harganya ketika nyampe ke Eropa. Pokoknya ada dua komoditas yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh negara lain, yaitu cendana sama kapur barus ini. Kapur barusnya Indonesia itu kalau Jepang itu $500, kapur barus yang dari Sumatera itu sampai 2.000. Itu harganya ya. Allah a'lam. Nah Ustaz, ketika kita berbicara mengenai tadi relasi dagang dan di abad-abad belakangan seperti abad 17, 16 itu kan sudah muncul kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ya, seperti Banten yang belakangan ya saja, Cirebon, terus Demak juga, dan seterusnya ada kerajaan Goa, Talo, Kesultanan Bima di Nusa Tenggara Barat itu. Ini juga memainkan peranan penting dalam perdagangan rempah gitu saja. Nah selanjutnya tadi kan di zaman itu, seperti zaman kerajaan Cirebon, Banten ini muncul peranan Wali Songo dalam penyebaran Islam gitu. Apakah Wali Songo ini termasuk seorang niagawan Arab juga Ustaz? Iya, ini yang tidak banyak dibahas oleh buku-buku yang mengangkat Wali Songo. Padahal kalau kita membahas Wali Songo, ketika sekarang Wali Songo itu ditulis, disampaikan atau diceritakan, itu hanya keluar sosok resi yang suka bertapa di hutan. Padahal mereka ini seperti yang dikatakan oleh Ahmad Mansur Surya Negara dalam kitab Api Sejarahnya, mereka adalah pedagang-pedagang ulung. Contoh aja, Sunan Gunung Jati, ya yang tidak lain adalah Syarif Hidayatullah. Itu kenapa di sana ada pengusaha besar namanya Dampu Awang. Dampu Awang Cina atau orang lokal? Iya, itu disinyalir adalah Mahuang. Cuma dipanggil Awang. Ternyata ini adalah pengusaha besar dunia.
Karena ketika penelitian saya ke Malaka, di Museum Malaka yang ada di kapalnya Portugis, itu namanya Dampu Awang ini. Sama juga. Sama. Jadi ternyata Dampu Awang ini adalah seorang pengusaha lintas ini Malaka Cirebon. Lintas negara. Iya. Jadi tidak mungkin mereka itu melakukan hubungan yang begitu kuat kalau tidak ada unsur yang lebih tinggi, apa itu dagang sama dakwah, kan gitu. Makanya Dampu Awang ini perlu diteliti juga, Mas. Ini seorang pengusaha dan juga ada pernikahan dengan keluarga keraton Cirebon, ya. Nah ini. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya adalah Banten. Banten yang selama ini menguasai lada itu sampai akhirnya Hasanuddin diangkat, yang tidak lain anaknya Sunan Gunung Jati itu diangkat menjadi adipati, menjadi raja di daerah Banten. Itu yang tidak lain adalah demi penguatan dakwah dan dagang, terutama adalah ekspor impor lada ini, kan gitu. Nah, dari sinilah jaringan perdagangan sudah dibentuk oleh kekuatan Islam. Bahkan ketika terjadi serangan Portugis yang main mata dengan Pajajaran, dihabisin oleh 3 kerajaan ini kan, Demak, Cirebon, sama Banten. Pertempuran hebat. Ya, pertempuran hebat yang dipimpin oleh panglima besarnya yang dikatakan di dalam kitab Carita Purwaka Carubanagari itu seorang gagah berani, otot kawat balung wesi, yang tidak lain adalah Fadilah Khan yang datang dari Pasai Aceh, atau Fatahillah, atau yang disebut oleh lisan Portugis adalah Falatehan. Ini menunjukkan bahwa Demak, Cirebon, Banten ini telah terjadi hubungan kuat, bukan soal masalah kaitannya dengan perdagangan, bahkan politik, bahkan kekeluargaan. Karena satu dengan yang lainnya ini saling menikah. Hubungan diplomatiknya lebih kuat ya dengan ikatan 3 tadi. Contoh aja, istrinya Sabrang Lor Patiunus itu siapa? Nyai Ayu. Itu adalah anaknya Sunan Gunung Jati. Yang nanti setelah Sabrang Lor meninggal dunia, jandanya Putri Ayu ini dinikah oleh Fatahillah, kan gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa di sana ada hubungan kuat kekeluargaan di dalam melalui pernikahan, perdagangan, dan politik. Makanya ketika Portugis datang ke sini untuk menyerang Jawa, yang di sana kerjasama dengan Pajajaran dan Mojopahit yang sisa-sisa terakhirnya, maka Demak, Cirebon melakukan kerjasama untuk pengamanan Jawa. Dan katanya Profesor Dr. Hamka, kalau bukan karena jasa Demak yang kerjasama dengan Cirebon menghalau pasukan Portugis ini, maka Jawa sudah menjadi jajahan Portugis. Dan tidak sempat turun Ustaz waktu itu ya, tidak sampai ke Jawa ya. Kan yang dituju itu Sunda Kelapa waktu itu oleh Portugis. Gitu. Karena apa? Karena Fadilah Khan di sini pinter dia. Portugis ini kuatnya ada di lautan. Karena dia ambil pelajaran, Sabrang Lor Patiunus itu kalah karena perhitungannya meleset. Patiunus ketika perang ke Malaka itu untuk membantu Malaka yang diserang oleh Portugis hanya membawa 100 kapal jong. Dia memprediksikan kapal-kapal Portugis tidak lebih daripada itu. Ternyata kapal Portugisnya itu 300. Nah, itu akhirnya kapal yang dinaikin oleh Pangeran Sabrang Lor, kenapa dikatakan Sabrang Lor? Karena meninggal di Laut Utara. Itu kena meriamnya Portugis. Syahidlah, wafatlah beliau. Akhirnya pada saat itulah terjadi kekalahan. Nah, ini diambil pelajaran oleh Fadilah Khan atau Fatahillah atau Falatehan. Dia tidak mau perang terbuka di lautan. Itu dia perang pantai dan perang di kota. Itu dari situ. Sunda Kelapa itu. Iya, jadi siapa saja orang-orang Portugis yang berusaha untuk masuk digilas di situ di dalam. Makanya kalau kita membaca dengan baik bagaimana gagahnya dan bagaimana juga gesitnya pasukan-pasukan yang dibangun oleh Fatahillah ini sampai bisa mengusir Portugis ini, bisa cukup untuk dikenang sejarah. Makanya
Sunda Kelapa dirubah menjadi Jayakarta, yang sekarang Jakarta. Kemudian pada abad 16 setelah masuknya VOC berubah menjadi Batavia. Itu ceritanya. Masya Allah. Baik Ustaz, kita rehat dulu. Nanti kita lanjut kembali. Baik pemirsa sekalian, kita akan lanjut perbincangan serius ini setelah jeda berikut ini. Apalagi ini? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المأمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم
وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. Pemirsa IHBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kami kembali lagi bagi Anda yang saat ini tengah menyaksikan acara kami. Saat ini kami tengah mengetengahkan acara Bincang Serius dengan tema sejarah perkembangan Islam di Indonesia dengan subtema relasi niaga antara Arab, Cina, dan Nusantara pada abad ke-15 sampai 18 Masehi. Pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada yang saat ini tengah menyaksikan acara kami lewat streaming YouTube, Facebook, ataupun media lainnya, di akhir sesi Anda bisa berinteraksi dengan kami lewat layanan pesan singkat di nomor 081180333389. Sekali lagi di layanan nomor 081180333389. Baik pemirsa IHBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah masuk ke sesi kedua dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Dan tadi sudah sampai pada perbincangan mengenai peranan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, berkaitan dari hubungkan dengan adanya relasi dagang ya Ustaz ya. Nah selanjutnya Ustaz, Wali Songo ini apakah dai yang ditugaskan oleh suatu lembaga, suatu negara, atau memang inisiatif individu saja untuk dakwah di Nusantara ini, Ustaz? Seperti yang saya singgung pada pertemuan lalu bahwa tidak mungkin dakwah yang begitu masif dan pengiriman dai yang begitu banyak tanpa didukung oleh pemerintahan. Di samping biayanya cukup besar dan membutuhkan biaya pemukiman juga, operasional juga, yang tidak kalah pentingnya adalah posisi yang cukup jauh. Yaitu. Makanya kalau kita lihat juga sama orang-orang Eropa yang datang ke sini kan utusan negara. Dibiayai oleh negara, oleh rajanya. Negara. Yang di situ juga dibarengi dengan peneliti-peneliti, penulis-penulis sejarah, termasuk agamawan di dalamnya biasanya. Contoh aja, Tom Peirce itu kan aslinya apoteker, ditugaskan oleh pemerintah untuk meneliti dari India sampai Ternate. Nah, kalau kita lihat juga Cheng Ho kan, betul, dengan kapal besarnya yang kurang lebih menurut perkiraan Surya Negara di dalam api sejarah itu, kapalnya memuat 36.000 pasukan satu orang. Kapal.
yang beliau itu datang bersama dokternya juga, ustadznya juga, pasukannya juga. Artinya dari sini kita bisa simpulkan bahwa tidak mungkin ada seorang dai yang datang atas nama pribadi secara individual kecuali gelintiran mungkin. Atau memang dia itu adalah pengusaha besar. Kan gitu. Nah, oleh karena itu tidak mungkin Wali Songo ini datang ke Indonesia itu atas nama pribadi. Bahkan kalau kita kuatkan dengan temuan seperti Handbook Van Bonang, di sana Srek itu memastikan bahwa Wali Songo ini adalah semacam tim, kan gitu. Kelompok ya. Kelompok. Makanya datang ke sini juga membentuk semacam lembaga persatuan dakwah, kan gitu, kan gitu. Makanya di sana ada angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3. Nah, perlu ditegaskan di sini bahwa wali itu bukan manusia sakti mondro kuno ora tedas paluning pandai otot kawat balung wesi. Ini adalah persepsi orang Jawa yang dibangun secara sepihak, tidak menggunakan literatur yang ilmiah, kan gitu. Karena wali itu kalau kita istilahkan dari sisi istilah syar'inya itu kan orang dekat dengan Allah. Tetapi secara istilah pemerintahan itu adalah petugas. Makanya gubernur-gubernur zaman Umar bin Khattab, Utsman bin Affan itu diberi nama wali. Kan gitu. Contoh Abu Musa al-Ash'ari wali daerah mana? Amr bin Abdullah ibn Amr bin ini Sa'ad bin Abi Waqqas diangkat menjadi wali Mesir. Wali di sini adalah petugas. Dan pemakaian bahasa sampai sekarang di Indonesia pun masih populer, yaitu wali kota. Siapa itu wali kota? Petugas yang mengurusi kota itu. Makanya orang yang bertanggung jawab kepada murid itu namanya wali murid, gitu. Wali kelas. Dengan demikian, kalau kita sekarang konklusikan, wali adalah petugas yang dikirim. Kalau pada masa itu pemerintahan yang berkuasa adalah Turki, maka wali-wali yaitu petugas-petugas dakwah yang diutus oleh pemerintah untuk menyebar ke seluruh dunia. Di antaranya adalah ke Indonesia dan terutama wabil khusus adalah ke Jawa. Dari sini wali itu tidak akan cuma 9. Makanya di dalam kitab Wali Sana, ya, Suluk Wali Sana yang ini hasil editannya Tonaja, itu dikatakan wali itu jumlahnya ribuan. Banyak. Dan bahkan istilah Wali Songo nanti insya Allah kita akan perdetail besok pada pertemuan yang selanjutnya kita akan mengupas tentang Wali Songo. Intinya istilah ini baru muncul pada abad ke-18-19, bahkan di akhir 18, awal 19. Sebelumnya belum ada itu. Nah, nanti apa dan siapa Wali Songo, dan juga peran kiprahnya bagaimana, insya Allah kita akan bahas pada minggu yang akan datang secara khusus, insya Allah. Nah, selanjutnya Ustaz, kalau kita buat satu perbandingan ya Ustaz, antara pedagang Arab, pedagang Cina. Pedagang Arab yang bermukim akhirnya betah di Nusantara ya, jadi penduduk Nusantara. Ini akhirnya mereka karena kepandaian mereka bersosialisasi, terus berinteraksi dengan penduduk lokal, akhirnya banyak juga yang diangkat menjadi pemimpin di daerah tersebut. Bahkan ada yang jadi sultan. Nah, sementara untuk penduduk Cina ini nggak ada sultan dari Cina atau raja di Indonesia gitu misalkan. Ya, kalau kita membaca hasil seminar yang diadakan di Aceh yang judul bertemakan masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia, itu kenapa dai-dai Arab itu berhasil? Karena mereka tidak pernah menjadi lawan kerajaan, bahkan dia bermitra. Dan yang keduanya,
mereka tidak pernah berambisi politik. Makanya di antara mereka-mereka ini yang menjadi raja itu murni penobatan rakyat, keinginan dari rakyat. Dan itu dibangun di atas kekuatan dakwah dulu. Jadi berangkatnya itu dakwah, pijakannya itu dakwah, sehingga dia itu akhirnya menjadi pemimpin. Bukan berangkatnya itu meraih kekuasaan, terus berkiprah di politik, kemudian dia mendapatkan dakwah, tidak. Tapi tujuan utama, pertama mereka itu menyiarkan Islam, menyampaikan dakwah Islam ini. Kemudian akhirnya wali-wali tersebut, dai-dai tersebut dipercaya untuk menjadi raja. Itu adalah nikmat dari Allah. Seperti yang dialami oleh Raden Patah. Awalnya dia adalah seorang santri. Santrinya Sunan Ampel. Dipercaya untuk memegang kekuasaan. Bukan semata-mata yang dia kejar politik. Akan tetapi untuk menapakkan, meneguhkan Islam. Seperti juga Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Dia datang dari luar untuk berdakwah. Ya. Dan bahkan sebelumnya sudah ada hubungan karena disinyalir Syarifah Mudaim atau ibunya Syarif Hidayatullah ini adalah menikah dengan putra bangsawan Arab. Nah, datang pertama kali ingin menguatkan Islam di Cirebon. Kemudian Allah berikan kekuasaan, itu alhamdulillah. Tapi bukan tujuan para wali sunan-sunan tersebut. Begitu juga yang lainnya. Seperti ada beberapa orang-orang Arab, habaib-habaib yang berkuasa di daerah Kalimantan, itu murni tujuan utamanya bukan politik, tujuan utamanya bukan mencari kekuasaan, tetapi awalnya adalah dakwah. Karena dakwah dipercaya oleh Allah, kemudian mendapatkan kepercayaan dan juga legitimasi dari masyarakat, maka otomatis dengan sendirinya mereka diberikan kekuasaan dan rakyat pun menyambut antusias hal itu dan menunjukkan keberhasilannya. Ya, bagaimana keberhasilan Demak, Raden Patah dengan Demaknya, bagaimana keberhasilan Sunan Gunung Jati dengan Cirebonnya, bahkan bisa menyatukan kekuasaan Cirebon yang pecah-pecah ketika itu kan gitu, bisa menjadi satu yang di bawah kekuasaan Caruban Nagari itu. Dari situlah juga dia bahkan bisa menyatukan dengan Demak, dengan Banten dan yang lainnya. Dari sinilah menunjukkan bahwa tujuan utama pertama para dai wali itu bukan ingin meraih kekuasaan, bukan targetnya adalah kursi dan politik, akan tetapi ingin menegakkan syiar Islam, ini meneguhkan agama Allah, kemudian Allah berikan kekuasaan. Itu adalah sasaran antara, itu adalah sarana bukan tujuan. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, sangat luar biasa ya. Jadi dakwah justru akhirnya melahirkan nikmat yang berupa kedudukan ya. Jadi mereka menjadi pemimpin, panutan. Dan hikmah yang utama bahwa dai-dai yang datang dari Arab dan wali-wali ini selalu mendampingi raja. Tidak pernah menjadi lawan kerajaan, jadi penasehat, tidak pernah konfrontatif, mendampingi. Makanya dari sini kita bisa ambil di antara hikmah yang kita bisa petik, kenapa dai-dai dari Arab itu berhasil meneguhkan agama Allah di Nusantara ini, dari mulai Aceh, Sumatera, Jawa, terus kemudian di timur ada Maluku itu, karena para dai ini tidak berkonfrontasi dan juga tidak menjadi lawan politik kerajaan, bahkan dia mendampingi kerajaan itu, mengokohkan dengan dakwahnya, dengan Islamnya kerajaan tersebut, sehingga di akhirnya di sini saling mentopang. Kerajaan menopang dakwah, dakwah menguatkan kerajaan. Dari situlah betul yang dikatakan oleh sang penyair, sesungguhnya agama ini akan kokoh dengan kekuasaan, dan kekuasaan juga akan kuat karena agama. Itu wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ini semakin menarik, namun kita dibatasi waktu dan ini sudah ada beberapa pertanyaan Ustaz. Untuk yang pertama, pertanyaan yang pertama ini, apakah Wali Songo ini orang Arab asli Ustaz gitu? Ya, kalau pertama kali itu mereka itu kebanyakan datang dari Arab, seperti
Syekh Maulana Malik Ibrahim, ya, itu datang dari Arab, kemudian pernah bertugas di Champa, Gujarat, kemudian bahkan katanya Azumar di Azra juga pernah bertugas di Patani, kemudian setelah itu terakhir dia bertugas ke Gresik. Begitu juga Raden Rahmat Rahmatullah, ini juga putra Champa yang hasil pernikahan Ibrahim Samarkandi dengan putri Champa sana. Kemudian datang ke Jawa bersama Ali Murtada, Abu Hurairah, sama Sunan Ampel. Ini juga orang-orang Arab. Terus kemudian Sunan Ampel itu menurunkan atau memiliki dua anak. Yang pertama adalah Maktum Ibrahim, yang tidak lain adalah Sunan Bonang, kan gitu. Terus kemudian punya menantu Sunan Giri, tapi Sunan Giri ini kan anaknya orang Arab juga, Syekh Maulana Ishaq, yang dai datang dari Arab, tinggal di Aceh, pernah bertugas di Blambangan. Itu. Kemudian akhirnya kembali lagi. Akhirnya punya anak namanya Sunan Giri. Nah, dari yang diketahui sejarah ini, rata-rata mereka itu datang dari Arab. Ya. Nah, adapun orang yang mengatakan bahwa wali-wali itu datang dari Cina dan turunan Cina, ini seperti yang dikatakan oleh oleh Profesor Dr. Hamka di dalam kitab Antara Fakta dan Khayal Tuan Kurau, 85% kitab ini mengandung unsur kedustaan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, untuk selanjutnya ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah boleh kita menyimpan barang-barang peninggalan kerajaan, Ustaz, dengan niat untuk mengingatkan kepada anak keturunan tentang sejarah? Barang-barang tersebut sudah diruqyah untuk antisipasi apabila sudah diantisipasi supaya tidak digunakan untuk syirik gitu. Ya. Sebetulnya kalau kita menyimpan barang-barang tersebut untuk kepentingan data sejarah, untuk kepentingan nanti suatu ketika bisa digunakan sebagai alat arkeologi untuk mengungkap fakta sejarah, maka dibolehkan. Ya. Tapi kalau hanya sekedar untuk aksesoris, itu juga ya perkara mubah. Tetapi kalau ada kaitannya menyimpan barang-barangnya orang mati dan nanti untuk diingat terus orang mati, bernostalgia dengan orang mati, meratapi orang mati, itu tidak boleh oleh para ulama. Nah, ini harus kita bedakan fungsi-fungsinya, ya. Allahu a'lam. Lebih aman mungkin disimpan di museum saja, Ustaz, ya. Itu lebih aman karena ada jelas fungsinya, ada jelas faedahnya, dan juga menopang penelitian. Karena setelah saya melakukan penelitian Wali Songo ini, betapa pentingnya alat-alat itu. Coba bayangkan, saya mencari kepastian nisannya Fatimah binti Maimun. Itu dengan susah payah saya datang ke daerah Gresik Leran sana, ternyata tidak ditemukan, sudah nggak ada. Ternyata setelah saya usut, itu adanya di Trawulan, di Museum Trawulan sana, dirawat dengan baik oleh Museum Trawulan, dan diberi data-data yang lengkap, sehingga siapapun yang ingin meneliti keberadaan sejarahnya Fatimah binti Maimun itu siapa, kira-kira tahun berapa, bukti arkeologinya apa, ada semua di Trawulan. Itu seperti itu, ya. Allah a'lam. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, puncak kedatangan orang-orang Arab itu terjadi pada abad 15 dan seterusnya, yaitu datang dari Yaman, Hadramaut, ya. Nah, apakah pada fase tersebut ada juga para pendatang Arab ini yang datang dari Mekah dan Madinah? Saya kalau kita membaca sejarah dengan baik, orang Yaman datang ke Indonesia itu pada periode akhir di abad kurang lebih abad-abad setelah Wali ini, ya, abad 17, 18 yang paling banyak. Tapi sebelumnya kita belum pernah mendapati itu, ya, belum pernah mendapati orang-orang yang datang secara masif, ya. Tapi sebelumnya yang ditemukan oleh data-data sejarah itu mereka yang datang dari Arab, Mekah. Contoh saja
Syekh Qura kan gitu. Itu kan namanya sebetulnya Hasanuddin, ya. Hasanuddin yang itu datang ke Cirebon untuk menemui saudaranya yang tidak lain masih ada hubungannya dengan Syekh Datu Al-Kafi. Syekh Datu Al-Kafi ini adalah seorang ulama besar yang juga datang dari Arab, mendirikan pesantren di Amparan Jati sana. Nah, kemudian dia disuruh untuk mendirikan pesantren di daerah Karawang. Nah, makanya dia dipanggil Syekh Qura karena datang dari Ummul Qura, yaitu Mekah. Gitu. Dari sini bahwa kita bisa temukan, apalagi sungguh sangat mustahil, ya, Mekah yang sebagai tempat utama ibadah paling sakral yaitu haji, itu tidak ada pertukaran manusia. Di samping ada juga pertukaran dagang gitu loh. Apalagi watak orang Arab dari sebelum Islam pun mereka itu pedagang-pedagang ulung yang levelnya itu adalah internasional. Sampai diukir indah oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Quraisy, li'ila fi Quraisyin ilafim rihlatas syita'i wa saif. Syita itu ke Yaman, saif itu ke Syam. Makanya kenapa di mana Yordania itu sampai ditemukan Petra. Petra itu kan sebetulnya kota hiburan. Disitulah orang-orang Arab transit yang mabuk-mabukan, main perempuan dan yang lainnya. Makanya sampai diantaranya mereka itu Amr bin Luhai pulang dari sana ke Mekah bawa patung itu kan. Itu patung yang dari Petra itu. Gitu. Karena memang di sana itu seni patung, pahat patung itu sangat modern sekali. Sekitar Jordan, Petra itu saja. Iya, di Jordan. Nah, tidak tertutup kemungkinan mereka-mereka ini kan mendapatkan komoditas dari timur, ya kan? Mendapatkan dari mulai gahru, kemudian kapur, barus dan yang lainnya, dan dia tidak mau terima dengan tangan kedua, ketiga. Otomatis dia ingin mendapatkan tangan pertama, maka dia melakukanlah pelayaran ke timur. Di antaranya adalah Fatimah binti Maimun bin Hibatullah ini yang disinyalir di situ tahunnya 475. Artinya di abad 10 itu sudah ada mereka pelancong ke sini kan gitu. Apalagi sebelumnya, dan itu datang dari Arab. Dengan demikian awal utamanya, poros utama seperti yang ditegaskan oleh Buya Hamka bahwa kedatangan Islam itu banyak dimotori oleh dai-dai, pedagang-pedagang yang datang dari Mekah, Jeddah, yang juga memanfaatkan musim haji untuk perdagangan, ketemu manusia dan pertukaran. Tidak hanya pertukaran satu saja, pertukaran barang, pertukaran manusia, pertukaran ilmu di situ. Dan perlu diketahui ya, zaman dahulu haji itu bukan hanya sekedar haji. Mereka itu rata-rata haji itu minimal setahun 2 tahun. Karena apa? Haji itu selalu dimanfaatkan untuk mencari ilmu, menambah pengetahuan, meningkatkan kualitas spiritual, dan juga meningkatkan derajat keilmuan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah membangun jaringan dagang. Itu yang paling penting. Iya. Berarti kalau kita lihat Ustaz, kan di Timur Tengah itu ada pelabuhan Aden, pelabuhan Jeddah, Aden di Arab Selatan, Yaman. Sementara Jeddah lebih dekat ke Mekah dan Madinah. Nah, sementara haji itu zaman dulu itu ke Aden atau ke Mekah itu pelayarannya. Ya, baik. Sebetulnya kalau kita lihat pelayaran ke sana itu sudah mulai dibangun baik, terutama pada zaman Cheng Ho. Makanya Cheng Ho itu kan juga melakukan lawatan ke Aden, terus kemudian ke Nusantara, kemana-mana. Nah, dari mana mereka langsung rata-rata kalau tidak Mekah itu langsung Gujarat, Malaka, atau mereka itu mampirnya di Oman. Karena Oman itu juga di sana ada bandar yang cukup bagus, pelabuhan. Karena orang-orang Oman, orang-orang Bahrain ini orang-orang ahli perkapalan kan gitu. Itu makanya jarang sekali yang lewat dari Aden kan gitu. Terus kemudian kalau seandainya mereka itu melakukan satu pelayaran, itu sudah menggunakan kapal-kapal yang muatnya rata-rata 200, sudah cukup besar.
Jadi tidak hanya perahu-perahu kecil yang menyisir pantai, tapi sudah agak melalui lautan-lautan yang dalam tersebut ini. Dengan demikian bahwa kapal-kapal yang berlayar, berdagang, berdakwah itu datang dari Mekah, iya, terus kemudian datang dari Hadramaut juga iya, bahkan datang dari Persia iya, tapi menurut Buya Hamka yang paling utama pertama adalah Jeddah, ya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Dan selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana pengaruh dari dakwah Wali Songo terhadap corak keislaman pada zaman kesultanan yang ada di Indonesia seperti Cirebon, Banten ataupun Demak? Kalau pada saat itu keislaman itu masih banyak didominasi oleh wali-wali dari Arab, pastilah mereka itu lebih banyak menekankan Islam yang murni. Makanya ini tampak sekali dari isi kitab Keropak Firara, dan insya Allah nanti kita akan bedah secara khusus. Karena Islam yang kalau kita lihat dalam istilah sinkritis, itu terbangun pada periode wali yang keempat, kelima. Angkatan pertama itu rata-rata wali Arab yang masih murni agamanya. Kedua juga, ketiga juga ketika dipimpin oleh Sunan Giri itu masih. Nah, keempat, kelima itu sudah mulai ada istilah percampuran, ada wali yang datang dari Arab, ada dai-dai, wali-wali yang sudah tumbuh dari keluarga pribumi, bahkan dari bangsawan seperti Sunan Kalijogo itu. Dari sinilah kalau kita mau membahas Islam, corak Islam pada zaman Demak sampai akhirnya jatuh, itu masih mempertahankan Islam yang murni. Ya. Kemudian Sunan Gunung Jati juga begitu. Yakin dia sangat kuat agamanya. Kalau kita membaca kitab Purwaka Carubanagari, itu dia adalah ahli sunnah wal jamaah yang sangat kuat, yang mempertahankan isi Al-Quran dan Sunnah. Di teksnya di situ jelas itu, ya. Kalau kita membaca kitab Purwaka Carubanagari itu, kitab sejarah Jawa Barat yang paling otentik, menceritakan tentang kerajaan Cirebon, peran Sunan Gunung Jati dan yang lainnya. Dan bagaimana tegasnya beliau ketika menghukum Syekh Siti Jenar, kan gitu. Bahkan disebutkan di dalam satu sejarah bahwa Syekh Siti Jenar itu dibunuh dengan pedangnya Sunan Gunung Jati, gitu. Jadi beliau bukan hanya tahu, bukan ikut, bahkan berperan aktif di dalam menegakkan hukuman kepada Syekh Siti Jenar yang memiliki makrifat yang menyimpang, yang tidak lain adalah aliran yang dianggap oleh wali ketika itu berbahaya. Setelah iqamatul hujjah berkali-kali tidak mempan dan tidak membuat Syekh Siti Jenar itu rujuk, bahkan makin menjadi-jadi, maka ketika Demak Bintoro sudah mulai kokoh kukuh, maka diputuskanlah oleh Demak bahwa Siti Jenar dihukum mati, dihukum pancung, ya. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih detail, insya Allah. Pertemuan yang akan datang, Ustaz. Ini Ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana perbedaan penjajahan bangsa Eropa dengan penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin? Ya, saya katakan tadi seperti yang dikatakan oleh Adib Majul di dalam satu kitab beliau, bahwa sama-sama mereka datang berdagang, tapi dia tidak mencoba untuk menjaga jarak, membuat status lebih dengan rakyat pribumi. Bahkan sebaliknya, mereka bersikap egaliter, membaur dengan mereka, bersama mereka, dan tidak sama sekali membeda-bedakan kasta. Dari sinilah orang-orang Jawa yang lelah dengan kasta, yang mereka terutama kelompok Sudra jarang diakui di dalam sosial pertemuan. Nah, setelah datang para wali, setelah datang Islam itu, mereka menaik drastis. Jadi diwongno, dimanusiakan. Dan yang tidak kalah pentingnya, mereka juga berdagang seperti orang Eropa. Tapi tidak pernah ada keinginan untuk menipu, culas, zalim, merampas, menekan dengan kejam.
Bahkan mereka datang memberdayakan pertanian mereka, memberdayakan ekonomi mereka, mencoba untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di tengah masyarakat, mencoba untuk melestarikan alam yang ada, bukan mengurasnya, bukan sekarang menghisapnya. Mereka sama-sama berdagang, tetapi yang satunya berdagang penuh dengan keadaban, berdagang penuh dengan kesantunan, kaidah-kaidah syariah diterapkan. Karena apa? Karena mereka berdagang sambil berdakwah, berdakwah sambil berdagang. Kalau mereka berdagang sambil menjajah, berdagang sambil merampas, berdagang sambil menghisap, menguras kekayaan alam kita. Itulah perbedaan yang sangat mencolok, sehingga Islam meskipun baru berkembang abad 14-15, tetapi dengan masif, dengan cepat menjadi agama Nusantara, menjadi agama Indonesia, bahkan mayoritas berbeda dengan dua agama, yang satu di bawah Portugis, yang satunya di bawah Belanda, sampai hari ini tetap minoritas. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, ada tadi menambahkan pertanyaannya, ada yang terlewat. Bagaimana tentang penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin mungkin di era-era sebelumnya di Timur Tengah? Ya, perlu diketahui bahwa Islam tidak langsung ujuk-ujuk melakukan gerakan peperangan. Ya, Islam selalu datang dengan dakwah. Coba perhatikan bagaimana Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, mengutusnya lagi ke Syam, dan mengutusnya awal daripada sebelum menyebar ke seluruh dunia, mengutus Mus'ab ibnu Umair ke Madinah untuk ngajar Quran. Bahkan ketika sekarang Islam mencanangkan perang, itu selalu didahului untuk diajak masuk Islam. Tapi kalau memang tidak mau karena la ikraha fiddin, maka ditawarkan jizyah. Jizyah itu pun bukan semacam pengerukan dan juga bukan penghisapan, tetapi konsekuensi penjagaan, perlindungan, dan juga akan terjadi satu kerjasama yang baik di wilayah tersebut. Bahkan prinsipnya di Piagam Madinah itu, Yahudi dan mereka-mereka non-Muslim itu mendapatkan hak yang sama dengan kaum muslimin. Ya, kewajiban kaum muslimin juga kewajiban mereka, hak kaum muslimin juga hak mereka. Sama jadi sebagai warga negara. Ya. Jizyah ini konsekuensi daripada perlindungan, penjagaan, hidup bersama, hidup egaliter. Nah, yang tidak kalah pentingnya, perang itu setelah ada ancaman bahwa sekarang ini eksistensi Islam, negara Islam itu dalam kondisi bahaya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan Rasul amri al-Islam, puncak segala sesuatu Islam, wa amuduhu as-salat, tiangnya adalah salat, wa dirwatu sanamihi al-jihad, pengayomnya adalah jihad. Kan gitu. Jadi penaklukan itu bukan suatu hal yang sekarang menjadi tujuan utama. Oleh karena itu tidak benar kalau ada kuliran-kuliran dari fobia Islam yang mengatakan bahwa Islam itu disiarkan dengan kekerasan. Tolong sebutkan satu saja Islam yang masuk ke Indonesia ini dengan kekerasannya di mana. Itu aja fakta. Mereka berdakwah, berdagang, kemudian melakukan asimilasi dengan berbagai macam cara, lewat membuat pemukiman, lewat pernikahan, lewat perdagangan, sampai akhirnya mereka dipercaya untuk memegang kekuasaan. Dan itu bukan karena ngemis-ngemis kepada rakyat. Jadi, kalau seandainya di antara para wali, seperti Sunan Gunung Jati, di antara para dai-dai yang datang dari Arab, bisa menjadi suatu penguasa, itu bukan karena ngemis-ngemis, bukan karena usaha mati-matian dengan cara manipolitik, tidak. Karena itu semua didapat akibat kepercayaan yang sangat utuh dan dalam, yang tidak lain adalah semacam akuntabilitas yang dia bentuk, akseptabilitas yang dia miliki, sehingga dia dipercaya. Sehingga mereka dengan sendirinya dipilih secara sadar, secara aklamasi oleh rakyat untuk dipercaya mengatur urusan kehidupan dunia dan akhirat mereka secara sukarela. Sukarela, yaitu. Baik,
sangat luar biasa Ustadz. Dari apa yang dipaparkan Ustadz ini, Anda dapat gambaran bahwa bangsa Indonesia di zaman dulu ini adalah bangsa yang hebat, bangsa yang besar, yang sangat toleran, terbuka terhadap bangsa lain, selalu disambut dengan ramah. Apa Ustadz Ibroh yang bisa disimpulkan dari paparan tadi? Ya, jadi intinya bahwa kenapa terjadi globalisasi di dalam dakwah, globalisasi di dalam manusia, globalisasi di dalam dagang sudah lama di Indonesia. Karena memang bangsa Indonesia itu bangsa terbuka. Itu bangsa yang modern. Ciri khas orang modern itu sanggup menyesuaikan dengan mudah setiap perkembangan yang ada yang itu dianggap baik dan meningkatkan taraf hidup, agama, dan dunia, kan gitu. Sehingga yang saya katakan ketika datang Hindu disambut. Tapi setelah ada yang lebih baik, Buddha, maka mereka berpaling, kemudian pindah ke Buddha. Tapi setelah datang dai-dai Islam, membawa satu pesan yang ramah, toleran, dan yang tidak kalah pentingnya adalah moderat, ya, yang disebut dengan wasatiyah, maka mereka berbondong-bondong masuk Islam. Terus kemudian yang bisa kita petik kedua, bahwa bangsa Indonesia ini memang bangsa yang sudah terbiasa berhubungan dengan luar. Jadi bukan bangsa yang kata dalam tempurung. Bukan yang eksklusif. Bukan bangsa yang eksklusif. Bangsa yang inklusif, akomodatif, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah selektif. Jadi dari situlah sehingga mereka mudah beradaptasi. Nah, yang ketiga, ini yang penting, bahwa Nusantara ini daerah yang strategis, menentukan wilayah yang menentukan kebijakan internasional sejak lama sampai saat ini tentu sampai ya. sekarang, baik dari sisi ekonominya, politiknya, dan juga perdagangannya. Maka karena watak Nusantara ini sebagai negara strategis yang menentukan perubahan dunia internasional di dalam bidang apapun, maka selalu menjadi perhatian bangsa-bangsa lain sejak zaman dahulu. Tiga hal inilah kenapa Indonesia yang tadi ditanyakan bisa menyambut berbagai macam Islamisasi dengan mudah. Ya, wallahu a'lam. Baik. Semakin menarik Ustadz, namun kita dibatasi oleh waktu tentunya. Insya Allah nanti kita akan lebih perdalam lagi di sesi selanjutnya, masih di seri sejarah perkembangan Islam di Indonesia dengan subtema yang lain, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Ustadz atas ilmu yang sudah disampaikan, dan insya Allah sangat bermanfaat. Pemirsa IHBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih atas kebersamaan Anda sampai saat ini yang masih setia menyaksikan acara kami dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan acara yang kami ketengahkan bisa bermanfaat bagi Anda dan kita semua tentunya. Terima kasih, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.